Kata ulama, silahkan tuliskan masalahmu. Ditulis. Selesai dituliskan semua, dibawa kemari. Ini suratnya. Udah, suratnya itu masukin di dalam kotak saja. Ada sebuah kotak besar, disimpan, masukin suratnya. InsyaAllah, beres. Bukannya kamu pulang, tenang-tenang saja. InsyaAllah beres. Sekian bulan, tidak ada perubahan, malah tambah lebih parah. Datang ke lagi ke ulama. Gimana? Saya sudah capek, pusing, galau. Gimana solusinya? Maaf, enti siapa? Ana dulu datang. Yang mana? Soalnya banyak yang datang. Buktinya tanda saya bawa surat. Suratnya di mana? Itu di dalam kotak itu. Silahkan buka. Dibuka kotaknya, dibawa. Di dalamnya ternyata memang banyak surat. Ayo silahkan cari suratmu. Sambil dia mencari surat dia sendiri, ternyata dia sempat membaca surat-surat orang lain. Begitu dia baca, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Dia kaget. Belum ketemu suratnya, dia langsung datang ke guru. Cukup saya terima takdirku aja daripada membaca bacaan orang lain. Ternyata orang lain lebih parah. Makanya terima apa adanya, nikmati apa adanya. Sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha baik dan Maha adil. Tak ada orang yang teruji di luar batasnya yang tidak mampu dia hadapi. Asal sikap kita baik, ucapan pun baik, ada janji Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Apa janji Allah? Asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Inna dhalika 'ala Allah yasir. لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semua takdir sudah tertulis sebelum ada manusia lagi, sebelum ada apa-apa di dunia ini. 500 tahun sebelum ada bumi dan langit, bahkan sebelum ada makhluk pun, ketika Allah menciptakan al-qalam, uktub ma yakun wa ma sayakun ila qiyamis sa'ah. Tulislah, itu al-qalam diperintahkan oleh Allah, tulislah. Dan itulah yang dijelaskan oleh ulama, pertama makhluk yang diciptakan oleh Allah adalah al-qalam. Diperintahkan menuliskan semua negara-negara, keturunan-keturunan, nama-nama, rizki-rizki, di mana ditempatkan, di mana tinggal. Di antaranya si Ali Jaber, lahir Madinah, pindah ke Indonesia. Kok bisa datang ke Indonesia, ngapain? Orang-orang aja milih duduk di Madinah, betul enggak? Mau di Madinah atau di Indonesia? Kok masa enggak cinta Indonesia sih? Lahir besar di Madinah, dah pernah mimpi muka Indonesia. Dah pernah bercita-cita bisa bahasa Indonesia. Tapi takdir, percaya dan nikmati, ambil hikmah dan berilah yang terbaik. Mau di mana tempatkan, mau di Madinah, mau di Indonesia, mau di manapun, kita selalu berupaya menjadi hamba yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Itulah bukti seorang iman dan percaya takdir itu pasti ada hikmah. Walaupun awal-awalnya merasa merindukan Madinah, sedih menjauh dari Madinah, yang biasa lahir besar, lingkungannya Masjid Nabawi, nikmati. Kalau makam Nabi Muhammad SAW, setiap hari kita tinggal mampir saja. Assalamualaikum ya Rasulullah. Para sahabat, lebih dari 10,000 sahabat Rasul ada di Baqi'. Sekarang sudah jauh menjadi seperti jamaah. Sekali-kali setahun kalau dapat syukur umrah, bisa ke sana.
Mudah-mudahan yang belum umrah dimurahkan rezekinya bisa umrah ke Tanah Suci. Dan insyaAllah bisa haji ke Tanah Suci. Mudah-mudahan semua, kalau sudah saatnya, pasti bagi Allah, sebagaimana Allah gambarkan, inna dzalika 'ala Allah yasir. Masalah tertulis takdir itu bagi Allah sangat mudah. Apa janji Allah? Ini penasaran kan? Apa janji Allah? Itulah bersabda Rasulullah SAW di hadis yang sahih. Ketika seorang ditimpa musibah, Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada malaikatnya, "Madza qala 'abdi?" Apa kata hambaku? Dan Allah tahu dan Maha mengetahui apa yang diucapkan oleh hamba. Tapi inilah proses kejadian ini disaksikan oleh malaikat. Apa kata hambamu? Apa kata hambaku? Kata malaikat, hamadaka wastarja'. Beliau yang salah menerima sebuah musibah, dia mengucapkan alhamdulillah, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Subhanallah, bisa enggak ketika kita ditimpa musibah, pertama ucapannya alhamdulillah. Saya habis subuh beberapa waktu lalu, ketika saya menerima berita mobil saya dicuri. Tahu kan beritanya? Begitu berita mobil saya dicuri, langsung saya alhamdulillah, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Subhanallah, begitu membiasakan diri, langsung tenang hatinya. Tak pernah saya bahas mobil itu, tak pernah saya fikirkan. Malah banyak jamaah yang suka telefon, gimana, udah ketemu mobilnya? Saya selalu menjawab, insyaAllah ketemu yang lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Biasakan ketika ditimpa musibah, segera sebelum bicara, sebelum bersikap, sebelum berkata salah, baru kita astagfirullah ya Allah, saya salah ucapkan. Daripada seperti itu, langsung alhamdulillah. Ada berita orang meninggal, alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Doakan yang sudah meninggal, tapi jangan namuk, jangan marah, sambil nangis-nangis, berteriak-teriak. Tidak akan merubah takdir. Dan orang yang sudah mati tidak akan kembali hidup. Tapi kita dapat dimurkai Allah karena kita bersikap yang tidak baik. Tapi apa yang dibalas oleh Allah bagi orang yang mampu menghadapi musibah dengan ucapan alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Qala Allah, ibnu li'abdi baitan fil jannah wa sammuhu baital hamd. Kata Allah, perintahkan malaikatnya kepada hambaku yang telah saya berikan ujian dan musibah, dan dia berkata alhamdulillah, bangunlah rumah di dalam surga dan dinamakan rumah itu Baitul Hamd, rumah alhamdu. Berarti ada rumah spesial khusus bagi orang yang bersikap baik terhadap ujian. Ketika sudah di dalam surga nanti, dia melihat ada tulisan, rumah saya Baitul Hamd, rumah alhamdu. Banyak juga alhamdu, alhamdu, alhamdu. Kenapa? Karena dia sudah bersikap. Ketika diuji oleh Allah, dia yakini itu datang dari siapa? Dari Allah. Dan jangan anda merasa kalau Allah menguji kita, seolah-olah Allah menghukum kita. Itu tidak baik bersikap seperti itu. Allah tidak menghukum kita. Tapi justru tanda ujian Allah membersihkan kita. Inna Allah la ya'khudhu illa liyu'ti. Allah tidak pernah mengambil sesuatu, pasti ada tujuan untuk memberi yang lebih baik. Bukan memberi yang lebih kurang, memberi yang lebih baik. Tapi proses menerima yang lebih baik itu tergantung sabar. Kalau ikhlas, super sabar, kun fayakun, datang yang lebih baik. Tapi kalau sabarannya masih tergoda, belum begitu kuat,
ternyata yang terbaik yang dijanjikan oleh Allah agak lama baru datang. Makanya kita biasakan diri super ikhlas.